Om Swastiastu. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai persamaan eksponen bentuk 1 sampai bentuk 4. Oke, untuk video pembelajaran kali ini, kita akan lanjutkan untuk bentuk 5 dan bentuk 6. Persamaan eksponen untuk bentuk yang kelima yaitu bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Perhatikan di sini, baik bilangan pokok maupun pangkat itu sama-sama merupakan suatu fungsi. Jadi, bilangan pokoknya itu sama, merupakan suatu fungsi yang sama-sama hx. Kemudian pangkatnya yang berbeda. Pangkatnya itu untuk bentuk yang pertama itu pangkat fx, kemudian bentuk yang lagi satu itu pangkat gx. Jadi, jika menemukan bentuk seperti ini, penyelesaiannya akan memiliki 4 kemungkinan. Yaitu kemungkinan yang pertama, fx itu sama dengan gx. Yang kedua, hx itu sama dengan 1. Yang ketiga, hx sama dengan 0, di mana fx dan gx itu keduanya positif. Kemudian, kemungkinan yang terakhir adalah hx sama dengan min 1. Namun di sini ada syaratnya, fx dan gx keduanya ganjil atau fx dan gx keduanya genap. Oke, untuk penerapannya di sini telah diberikan contoh, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen x kuadrat min 4x plus 3 pangkat x plus 5 sama dengan x kuadrat min 4x plus 3 pangkat 3x min 1. Sudah jelas di sini ya, bilangan pokoknya itu sama-sama x kuadrat min 4x plus 3. Namun pangkatnya di sini berbeda. Jadi langkah pertama yaitu identifikasi dulu mana fx, mana gx, mana hx. Jadi bentuk ini kan sesuai dengan bentuk 5. Ya, bentuk yang ini sesuai dengan bentuk 5 ini. Hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Berarti kita identifikasi dulu hx-nya. Berarti di sini hx itu sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Itu hx-nya. fx-nya yaitu x plus 5. gx-nya 3x min 1. Setelah kita mengetahui mana fx, mana hx, mana gx, baru kita lanjutkan dengan mencari kemungkinan-kemungkinan penyelesaian. Jadi, untuk kemungkinan pertama, kemungkinan penyelesaian yang pertama itu fx sama dengan gx. Jadi fx-nya itu x plus 5, gx-nya 3x min 1. Jadi kita selesaikan, kumpulkan yang sejenis, berarti 3x-nya pindah ruas ke kiri, x min 3x sama dengan min 1 dikurangi 5. Berarti min 2x sama dengan min 6. X sama dengan min 6 per min 2. Berarti X itu sama dengan 3. Oke, jadi kemungkinan penyelesaian yang pertama sudah kita dapatkan, yaitu X sama dengan 3. Kita lanjutkan untuk kemungkinan penyelesaian yang kedua. Yang kedua adalah hx sama dengan 1. Hx adalah x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 1. Berarti di sini jika kita sudah menemukan bentuk kuadrat, maka untuk mencari x-nya berarti kita harus lakukan pemfaktoran di sana ya. Kita harus cari nilai x-nya di sini. Jadi jadikan salah satu ruas sama dengan 0 plus 3x min 1 sama dengan 0.
Berarti di sini X kuadrat min 4X plus 2 sama dengan 0. Nah, bentuk ini jika difaktorkan itu tidak menghasilkan bilangan yang sederhana. Maka untuk mudahnya kita gunakan saja rumus ABC untuk menyelesaikan soal ini ya. Berarti X1, 2 sama dengan min B, B-nya kan min 4, min B berarti 4, min B plus minus akar B kuadrat min 4 kuadrat min 4 kali A, A-nya 1 kali C-nya 2 per 2 kali A, A-nya 1. Oke, sebelumnya apa kalian masih ingat apa itu rumus ABC? Rumus ABC itu sebenarnya rumus kuadrat ya. Itu kita kenal dengan sebutan rumus ABC. Dapatnya itu dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadi ketika kalian menemukan bentuk persamaan kuadrat seperti ini, AX kuadrat plus BY plus C sama dengan 0, maka untuk mencari X-nya, untuk mencari faktornya, yaitu rumusnya itu min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2A. Ini ya, jadi ini diingat. Jika nanti kalian menemukan suatu persamaan kuadrat yang agak susah difaktorkan, jadi faktornya itu bukan merupakan bilangan bulat, kalian bisa gunakan rumus ini. Nah, penerapannya kan sudah kita aplikasikan di sini ya tadi. Sekarang kita tinggal lakukan perhitungan. 4 plus minus akar min 4 dikuadratkan hasilnya 16. 4 kali 1 kali 2 8 per 2 kali 1 2 ya. Kita lanjutkan. 4 plus minus akar 16 dikurangi 8 akar 8 per 2 sama dengan 4 plus minus akar 8 bisa ditulis dalam bentuk sederhananya yaitu 2 akar 2 per 2. Jadi semua elemen sama-sama dibagi dengan 2, hasilnya 2 plus minus akar 2. Berarti di sini kita dapat 2 nilai X, yaitu X1 itu sama dengan 2 plus akar 2, X2-nya 2 min akar 2. Kita sudah dapat 2 nilai X di sini. Jadi kemungkinan penyelesaian yang kedua dan ketiga yaitu 2 plus akar 2 dan 2 min akar 2. Itu untuk yang kemungkinan yang kedua ya. Itu lanjut kemungkinan yang ketiga ya, yang C, HX sama dengan 0. Ingat ada syaratnya nanti ya, Fx dan Gx positif. Hx sama dengan 0, kita tulis lagi Hx-nya X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Jadi ini jika bisa difaktorkan kan lebih cepat ya. Ini bisa difaktorkan, maka kita tidak perlu menggunakan rumus ABC-nya agar lebih cepat. Jadi ini faktornya X min 1, X min 3 sama dengan 0. Berarti kita dapatkan untuk yang ini X-nya sama dengan 1. Untuk yang ini X sama dengan 3. Nah, setelah dapat nilai X, maka kita harus uji keduanya. Uji keduanya masukkan ke nilai Fx dan nilai Gx. Jika keduanya positif, maka itu merupakan penyelesaian. Tapi kalau kedua nilainya itu tidak bernilai positif, maka itu tidak termasuk ke dalam
penyelesaian. Maka kita uji dulu satu persatu. Untuk X sama dengan 1. Maka kita masukkan ke dalam fx-nya dulu. Jadi di sini fx yang sama dengan x plus 5. Berarti f1 sama dengan 1 ditambah 5. 1 ditambah 5 sama dengan 6. 6 itu positif nilainya ya. Kemudian untuk yang kedua gx. Gx itu fungsinya 3x min 1. Berarti G1 sama dengan 3 kali 1 min 1. 3 dikurangi 1, hasilnya 2, itu positif. Oke, untuk X sama dengan 1, baik fx maupun gx bernilai positif. Berarti ini termasuk penyelesaian. Kemudian untuk X sama dengan 3 juga perlu diuji ya. Untuk X sama dengan 3, berarti di sini fx sama dengan X plus 5. Sehingga f3 sama dengan 3 ditambah 5, hasilnya 8. Ini nilainya positif. Kemudian gx sama dengan 3x min 1. Ganti setiap x dengan 3. Berarti jadinya 3 kali 3 dikurangi 1. 3 kali 3, 9 dikurangi 1, hasilnya 8. Ini juga bernilai positif. Berarti 3 itu juga termasuk ke dalam penyelesaian. Oke, jadi kemungkinan ketiga sudah kita cek penyelesaian yang didapat yaitu 1 dan 3. Oke, kemungkinan yang keempat yaitu yang ini, hx sama dengan min 1. Hx sama dengan min 1 jika fx dan gx keduanya genap atau fx dan gx keduanya ganjil. Jadi kita cari dulu nilai hx sama dengan min 1 itu x-nya berapa. Ditulis hx-nya x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan min 1. Berarti x kuadrat min 4x plus 3 plus 1, pindah ruas min 1 ke kiri ya, sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 4x plus 4 sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti ini kita dapat pemfaktorannya x min 2 kuadrat sama dengan 0. Berarti kita dapat X sama dengan 2. Kita dapat X sama dengan 2, setelah itu kita uji. Masukkan dia ke nilai fx dan nilai gx. Berarti untuk X sama dengan 2. Yang pertama, fx sama dengan fx-nya tadi adalah X plus 5, berarti F2 itu sama dengan 2 ditambah 5. 2 ditambah 5 nilainya 7. Ini merupakan bilangan ganjil. Kemudian uji ke GX. Uji ke GX, GX-nya itu adalah 3x min 1. Berarti ganti x-nya dengan 2. 3 kali 2 dikurangi 1. Hasilnya 3 kali 2, 6. Dikurangi 1, 5. 5 itu merupakan bilangan ganjil. Oke, baik fx maupun gx merupakan bilangan ganjil. Berarti
2 itu merupakan penyelesaian juga ya. Jadi kemungkinan penyelesaian yang mungkin untuk bentuk nomor 5 sudah kita selesaikan. Sekarang kita tinggal menentukan himpunan penyelesaian sesuai dengan permintaan soal ya. HP-nya adalah semua penyelesaian-penyelesaian yang telah kita dapatkan tadi. Jadi kita tuliskan lagi dari yang terkecil hingga terbesar ya. 2 min akar 2 1 2 3 dan 2 plus akar 2. Jadi itu himpunan penyelesaiannya. Jadi untuk soal ini himpunan penyelesaiannya adalah 2 min akar 2, 1, 2, 3, dan 2 plus akar 2. Oke, itu dia tadi pembahasan mengenai bentuk 5 beserta dengan contohnya. Sekarang mari kita lanjutkan untuk membuat pembahasan mengenai bentuk eksponen yang ke-6. Oke, untuk bentuk yang terakhir yaitu bentuk ke-6. Bentuk eksponennya adalah seperti ini ya. A kali A pangkat fx kuadrat ditambah B kali A pangkat fx plus C sama dengan 0. Jadi ada syarat di sini di mana A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, sedangkan di sini untuk koefisiennya A, B, dan C itu bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Nah, jika kalian menemukan bentuk seperti ini, maka untuk mendapatkan penyelesaiannya, kalian bisa ubah persamaan eksponen tersebut menjadi persamaan kuadrat dalam bentuk AY kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dengan Y-nya itu merupakan suatu eksponen, yaitu Y sama dengan A pangkat fx. Jadi untuk menerapkannya di sini sudah diberikan contoh soal yaitu 2 pangkat 2x dikurangi 18 kali 2 pangkat x ditambah 32 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, jadi kita cek dulu pada bentuk ini. Adakah bentuk yang bisa kita misalkan menjadi y? Nah, kita lihat di sini. Di yang ini kan ada 2 pangkat 2x, di sini juga ada 2 pangkat x. Jadi sebenarnya jika diuraikan itu ini bentuknya adalah 2 pangkat x kuadrat, ya kan? Kemudian ini 18 kali 2 pangkat x ditambah 32 sama dengan 0. Nah, di sini kan sama jadinya, elemennya sama. Maka inilah yang kita misalkan. Misal kita buat pemisalan Y sama dengan 2 pangkat X. Berarti jika 2 pangkat X itu sama dengan Y, berarti kita ganti sekarang. Setiap kita menemukan 2 pangkat X, ganti menjadi Y. Di sini Y kuadrat min 18Y plus 32 sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah menemukan bentuk persamaan kuadrat. Sekarang untuk mencari Y-nya, kita bisa faktorkan menggunakan rumus ABC, rumus persamaan kuadrat, ataupun menggunakan kuadrat sempurna. Kan itu cara-cara mencari faktor ya. Ini bisa difaktorkan dia menjadi Y min 2, Y min 16 sama dengan 0. Jadi kita cari nilai Y-nya, berarti untuk yang pertama Y sama dengan 2. Jadi untuk yang ini Y sama dengan 16. Oke, kita sudah dapatkan nilai Y, yaitu Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 16. Nah, setelah dapat Y, baru kita cari penyelesaiannya. Untuk Y sama dengan 2. Jadi untuk Y sama dengan 2, tadi Y-nya apa? Y-nya kan 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan 2. Berarti X-nya berapa? Di sini bilangan pokok kan sudah sama. Jika bilangan pokok sama, kita fokus sama pangkatnya. 2 ini kan sebenarnya 2 pangkat 1 ya. Jadi X sama dengan 1. Terus yang kedua, untuk Y sama dengan 16.
Di sini 2 pangkat X sama dengan 16. 16 kan bisa kita ubah menjadi 2 berpangkat. 16 itu adalah 2 pangkat 4. Berarti X sama dengan 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 4. Oke, jadi itu prosesnya mendapatkan penyelesaian untuk bentuk yang ke-6. Jadi sederhananya bentuk yang ke-6 itu bentuknya itu tidak seperti biasanya. Seperti biasanya itu bagaimana? Dari yang sudah kita pelajari, bentuk 1, 2, 3, 4, 5 itu kan bentuknya terlihat jelas mana bilangan pokok, mana pangkat. Ya, mana bilangan pokok, mana pangkat. Sedangkan bentuk yang ke-6 itu bentuknya itu lebih mendekati ke bentuk persamaan kuadrat. Makanya untuk menyelesaikan bentuk yang ke-6 itu kita bisa selesaikan dengan mengubah bentuk itu ke dalam bentuk persamaan kuadrat dengan cara memisalkan suatu elemen eksponennya menjadi variabel. Jadi contohnya ini kan kita misalkan 2 pangkat X-nya menjadi Y. Tapi syaratnya harus ada ya, harus ada di tempat A-nya dan ada di tempat B-nya, harus sama. Setelah ada elemen yang sama baru bisa kita misalkan ya. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai persamaan eksponen bentuk 5 dan bentuk 6. Semoga bisa bermanfaat dan kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.